Dalam pledoi tertulis atau nota pembelaan yang dibacakan oleh kuasa hukum terdakwa, memohon kepada majelis hakim untuk memberikan putusan seringan-ringannya. Sebelumnya pada dakwaan dan tuntutan JPU terhadap terdakwa menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun. Penasihat hukum terdakwa juga menyimpulkan, dalam persidangan sebelumnya Rusdi mengakui perbuatannya memukul korban di bagian perut sebagai peringatan agar korban tidak melakukan pelanggaran dan lebih disiplin. Hal lainnya, terdakwa berlaku sopan, jujur dan memperlancar jalannya persidangan serta belum pernah dihukum. Permintaannya kita arahkan ke hakimnya, maksudnya kami hanya minta untuk diringankan saja. Dalam artian kan analisis yuridisnya kita tidak sepakat dengan pasal 338 ayat 2. Namun kita tidak fokuskan ke pasal yang lain. Kita tetap sebenarnya sepakat dengan 338, tapi kami meminta keringanan. Sementara itu, jaksa penuntut umum Tabrani menyatakan tidak sependapat dan tetap pada tuntutan yang dibacakan pada sidang sebelumnya pada Rabu pekan lalu. Pada tuntutan kami sebelumnya yang kami bacakan pada hari Rabu tanggal 31 kalau tidak salah, itu 31 Juli 2019 kemarin, yang pada untuknya kami tetap pada unsur pasal yang kami buktikan adalah 338 terkait dengan dikatakan ada pemukulan oleh seniornya sebelumnya. Itu kan secara fakta kan tidak ada buktinya, hanya katanya itu kan alibi daripada tersangka saja. Kami juga tidak menjadikan itu persoalan, tapi berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwasanya benar pada saat di barak 6 itu, barak 8 itu memang si Aldama itu dipukul oleh tersangka Rusdi. Sebelumnya, taruna ATKP Makassar tingkat 1, Aldama Putra Pongkala, 19 tahun, meninggal dunia di Rumah Sakit Sayang Rakyat Makassar 3 Februari 2019 lalu. Ia diduga dianiaya oleh seniornya Muhammad Rusdi karena korban tidak memakai helm saat diantar ayahnya ke kampus. Sidang kasus pembunuhan taruna ATKP Makassar ini kembali akan digelar pada 21 Agustus mendatang dengan agenda pembacaan putusan atau vonis oleh majelis hakim. Arif Tirtana, Kompas TV, Makassar.